Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam renungan kita siang hari ini. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata atas hidup kami. Hingga sampai saat detik ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Hingga kami boleh bersekutu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami juga boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Allah masih berikan bagi setiap kami. Bahkan saat siang hari ini pun kembali kami rindu Tuhan mendengarkan suaranya bagi kami untuk menyampaikan isi hati-Mu dan menasihati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindu suara-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom buat kita semuanya. Siang hari ini saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Walaupun mungkin dalam situasinya seperti ini, saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaannya, bahkan dalam pemeliharaannya. Bahkan setiap kebutuhan keperluan kita semuanya, percayalah Tuhan selalu mencukupkannya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dalam situasi seperti ini, Dia tetap berada di tengah-tengah kita. Renungan saya kali ini, saya akan menyampaikan satu buah renungan, tema yang akan saya bawakan, aku mau, Yesus mau. Kata mau tentunya setiap orang merindukan mau melakukan sesuatu, mau melakukan aktivitas, mau menerima sesuatu, ingin menerima sesuatu. Oleh karena itulah apa yang ingin disampaikan dalam renungan kita saat ini, saya akan membacakan dalam Matius 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan sampai ayat 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia, berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saat itu, saat Tuhan Yesus turun dari bukit itu, Dia bersama dengan orang banyak yang saat dia turun, begitu banyak orang menjumpai Yesus, mendatangi Yesus pada saat, entah dari mana datangnya. Yang boleh saya sebut bapak ini, bapak yang sedang menderita sakit kusta ini tiba-tiba datang. Entah dia datang dari sebelah kiri, entah dia datang dari sebelah kanan, apa dari belakang. Karena apa? Karena nggak mungkin dia ikut ada di tengah-tengah orang berkerumun itu. Karena pada zaman itu orang yang penyakit kusta itu sangat dijauhkan dan tidak ada orang yang ingin mendekat kepadanya. Bahkan dia ada dalam satu wilayah yang sangat jauh, bahkan terpencil. Ya, kalau boleh dibilang orang kusta pada zaman itu mungkin diisolasi di satu tempat yang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi saat ini orang kusta itu tiba-tiba bisa muncul di hadapan Tuhan. Apakah dia pernah mendengar? Tapi saya yakin dia baru kali ini melihat Yesus. Bahkan dia mungkin baru kali ini dia mendengar suaranya. Tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba dia datang. Dan dia langsung berkata demikian. Di ayat 2. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau. Jadi di sini kelihatannya Bapak punya penyakit kusta ini tidak memaksakan diri. Dia ingin kehendak Tuhan yang jadi atas apa yang dia inginkan. Dia bilang jika Tuhan mau. Tapi saya yakin Bapak penyakit kusta ini punya keyakinan yang kuat. Oleh karena itu dia bisa berani berkata jika Tuhan mau. Tapi bila kita lihat jawaban dari ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau.
Nah, inilah tema kita. Renungan kita siang hari. Aku mau. Jika Tuhan mau mentahirkan aku, Tuhan bisa. Tapi Tuhan langsung menjawab, aku mau. Kelihatannya perkataan ini spontan keluar dari mulut Yesus, aku mau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat seperti ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini gak ada lagi yang bisa kita berbuat, yang bisa kita lakukan. Datanglah kepada Tuhan. Saya percaya bila kita berserah, kita minta pertolongan, kita minta sesuatu kepadanya. Tuhan pasti mau memberikan jawaban, memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Bagaimana hal ini bisa terjadi bagi si penyakit kusta ini? Ada 3 hal yang membuat Tuhan sampai mau mengulurkan tangannya kepada orang penyakit kusta ini. Pertama, ia berani. Ia berani mengambil sebuah tindakan. Kenapa? Karena di saat itu orang begitu banyak. Sedangkan Bapak ini punya penyakit kusta yang gak disukai, yang gak disenangi, bahkan dijauhi orang. Tapi dia berani mengambil sebuah tindakan untuk datang kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita berani mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini. Datang kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan Yesus Kristus salah satu-satunya jawaban atas setiap apa yang kita sedang hadapi saat ini. Yang kedua, menyembah. Ia datang dengan penuh kerendahan diri. Dia langsung datang. Dia langsung sujud di hadapan Tuhan. Menyatakan betapa dia begitu sekali ingin bahwa penyakitnya dilepaskan. Dia langsung merangkak, mungkin di saat itu dia sujud di hadapan Tuhan. Merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa dia sangat memerlukan dan sangat membutuhkan Tuhan pada saat itu untuk penyakit yang sedang dideritanya. Oleh karena itu, di saat-saat seperti ini juga, mari kita datang menyembah dia. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Akui bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akui bahwa kita tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu. Dia mau di saat kita datang kepadanya. Yesus pasti mau. Dan yang ketiga, berserah. Ia meminta dengan penuh harapan. Ia mengatakan di situ, dia mengatakan dengan kata pakai jika Tuhan mau. Jadi dia saat itu dia betul-betul dia berserah diri. Jika Tuhan mau. Kalaupun saat itu mungkin Tuhan berkata tidak, ya pun dia tidak bisa berkata apa-apa. Jadi di sini dia pasrah, dia berserah diri. Bagaimana keputusan Tuhan, seperti itulah yang akan dia rasakan, yang akan dia alami, yang akan dia dapat. Bagaimana keputusan Tuhan saat itu? Itulah yang dia alami. Dan ternyata Tuhan mau. Tuhan menjamah, mengulurkan tangannya dan menyembuhkan orang penyakit kusta itu. Dan akhirnya Bapak orang yang penyakit kusta ini sembuh pulih. Demikian juga kita semuanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti mau menyembuhkan kita. Demikian firman Tuhan, kita tunduk kepala. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah renungan firman-Mu ini betul-betul dapat mengubah hati kami, pikiran kami. Bahwa dalam keadaan situasi seperti ini, kami hanya mau datang kepada-Mu. Karena kami percaya bila kami meminta dan memohon kepada-Mu, Tuhan mau. Tuhan akan membuka hatinya. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan di saat kita sedang mengalami seperti ini, Tuhan mau membuka jalan bagi setiap kita. Terima kasih Bapak di surga buat renungan singkat dan firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.